Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Dina Rosdiana dengan NIM 19 20 30 100 175. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tokoh Randy Saputra dengan judul Dakwah Islam sebagai dasar dari perputaran roda bisnis dengan dosen pengampu Bu Isna Rohma Mildaini, Sarjana Ekonomi Islam, Magister Agama. Sebelum itu, kami adalah mahasiswa pertukaran pelajar dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Setelah itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Thoriqul Aslam dengan NIM 19 20 30 100 108. Ya, dengan saya Thoriqul Aslam. Yang kedua, dengan Rina Regita Rahma dengan NIM 19 20 30 100 140. Iya, halo, perkenalkan saya Rina. Terima kasih. Dan yang ketiga ada Agnes Tasya R dengan NIM 19 20 30 100 119. Perkenalkan, nama saya Sasha Rahmawati dengan NIM 19 20 30 100 119. Di topik kali ini kita ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu profil Randy Saputra. Yang kedua perjalanan bisnis Randy Saputra. Yang ketiga bisnis yang dijalankan oleh Randy Saputra. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu kesimpulan di mana Ustadz Randy sudah menerapkan prinsip Islam apa belum di dalam bisnisnya. Siapakah sosok Randy Saputra? Pria asal Banjarmasin ini lahir pada 1 Juni 1986 dengan nama lengkap Randy Saputra Al-Banjari. Ia adalah pebisnis sekaligus penulis buku yang aktif membangun perekonomian bangsa lewat aksi bisnis yang ia jalani. Namun, ada satu hal yang unik dari Pak Randy sebagai pebisnis, yaitu berbisnis dengan berdakwah sehingga ia dikenal sebagai Ustadz Randy Saputra dan juga ia mengklaim dirinya sebagai guru ngaji. Jika selama ini kita mengenal Randy sebagai sosok motivator bisnis yang handal, terutama dalam pengembangan usaha mikro dan memotivasi banyak binaan UKM fokus dalam membesarkan brandnya, kini Randy Saputra membuat sebuah pengumuman besar di mana dirinya diminta untuk dipanggil guru ngaji, bukan CEO ataupun produser film, seperti ditulis panjang oleh Randy Saputra di akun Instagramnya @ustadzrandy. Namun sebelum itu sudah banyak pengalaman bisnis dirasakannya, mulai dari menjadi CEO Keke Busana hingga beromset lebih dari 24 miliar rupiah, menjalankan bisnis production house film Inspira Production, dan lain-lain. Baginya, justru dakwah harus menjadi dasar dari bisnis, karena tidak mungkin umat muslim dapat membangkitkan ekonominya tanpa meneguhkan iman, Islam, dan adabnya. Iman, Islam, dan adab ini lahir dari proses panjang dakwah dan tarbiyah atau mendidik umat. Ya, Randy Saputra ini di perjalanan bisnisnya, dia sebelumnya sempat mengenyam pendidikan di semester 3 Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Namun di semester 3 ini, Randy Saputra memutuskan untuk drop out atau keluar dari ITB karena dirasa kuliah Teknik Perminyakan ini terlalu kaku dan tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan untuk menjadi pengusaha. Kemudian Randy ini, beliau ini adalah sosok pebisnis yang ambisius dan tegas. Dalam arti selain dia sangat yakin dengan apa yang dia ikuti, dengan apa yang dia jalani, Randy ini mengikuti
paham dakwah Rasulullah ya, karena dalam setiap bisnisnya Randy meniatkan ini adalah meniatkan dakwah, karena menurut Randy bisnis adalah salah satu cabang dari dakwah Rasulullah yang sangat sukses di periode kepemimpinan beliau saat di Madinah dulu. Nah, hal yang menarik dari Randy ini dari beliau ini tahun ketika setelah DO dari Teknik Perminyakan ITB, Randy ini memutuskan untuk menikah muda. Nah, dia menikah muda ini karena ada nasihat dari guru spiritual beliau yang kurang lebihnya guru spiritual beliau itu berbicara, kalau hidupmu mulai kacau, nikah saja. Nah, akhirnya beliau ini menikah di usia yang sangat muda, di usia 21 tahun, setelah 1 semester kurang lebih keluar dari Teknik Perminyakan ITB. Di saat teman-temannya di usia 23 memikirkan skripsi, Randy sudah memikirkan bagaimana menghidupi anak 3 dan memberikan makan. Jadi menariknya dari sosok beliau ini seperti itu. Jadi next. Nah, beliau ini sebelum menjadi CEO dari KK Busana, tidaklah mudah karena sebelum menjadi CEO, beliau sempat menganggur lama. Sempat menganggur, kemudian beliau menjadi konsultan, pembicara-pembicara. Lalu kemudian Randy Saputra ini bertemu dengan pasangan pebisnis ya, pebisnis yang salah satunya yaitu pendiri dari KK Busana ini. Jadi Randy ini bertemu dengan Ibu Kartika dan Bapak Fahrul Farid. Ya. Nah, beliau ini belajar banyak dari pasangan tersebut, termasuk belajar bisnis dari kedua pasangan tersebut. Nah, di perjalanannya Randy Saputra ini mengalami pasang surut istilahnya dalam mengembangkan KK Busana ini. Dulu KK Busana ini di awal-awal pendiriannya hanya menjual dua kodi. Dua kodi ini satu kodi itu 20, berarti 40 potong baju ya yang dijual oleh perusahaan tersebut sebelum sukses seperti sekarang. Nah, hal inilah yang menjadi inspirasi beliau Randy Saputra ini dalam membuat buku yaitu Cinta Dua Kodi yang difilmkan. Nah, produsen filmnya yaitu Inspira Pictures ini pun juga punya Randy Saputra. Jadi beliau selain membuat film, produser filmnya beliau sendiri. Nah, kemudian tahun 2016 beliau mendirikan sekolah bisnis ya, yang lagi-lagi terinspirasi dari perjalanan bisnis yang dimulai dari dua pasangan tadi, Bu Kartika dan Pak Fahrul Farid mendirikan KK Busana, dan beliau mendirikan sekolah bisnis Kodi Kartika yang lagi-lagi terinspirasi dari awal perjalanan CEO KK Busana tersebut. Nah, di tahun 2018 beliau dipercaya oleh teman-temannya menjadi Ketua Umum Serikat Saudagar Nusantara karena beliau ini dalam perjalanan dakwah, dalam jalan bisnisnya selalu mengkaitkan dengan prinsip-prinsip dakwah, prinsip-prinsip Rasulullah yang seperti tadi saya jelaskan di awal. Nah, pun kemudian tahun 2019 Randy bersama-sama dengan temannya mendirikan Berkah Box, ya, sebuah platform filantropi memberikan nasi kotak di masjid-masjid pada tahun 2019. Hingga tahun 2021 beliau mendirikan komunitas yang dinamakan Quranic Management Serial. Nah, yang nantinya komunitas ini akan menjadi sebuah target panjang kehidupan Randy yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Demikian, terima kasih. Ya, jadi tidak hanya itu sudah dijelaskan tadi oleh Mas Orkul Aslam terkait
siapa sih sebenarnya Randy Saputra ini dan apa saja yang sudah dimiliki oleh Randy Saputra. Dalam perjalanannya ini, Randy Saputra tidak hanya memiliki usaha-usaha, melainkan ada salah satu yang menarik bagi saya, yaitu Berkah Box. Berkah Box ini merupakan usaha dakwah yang beroperasi hingga saat ini. Nah, apa sih sebenarnya tujuan Berkah Box ini? Tujuannya adalah menghidupi masjid dengan memberikan makan siang kepada para jamaah-jamaah. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwasannya dengan Berkah Box ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk kembali ke masjid. Nah, setelah itu mari kita mengupas sedikit terkait Berkah Box ini sebenarnya apa sih? Berkah Box ini sebenarnya mulai beroperasi di bulan November 2019. Dan sekarang itu memiliki 5 dapur. Akan tetapi 2 dapur ini menjadi dapur Berkah Box dan 3 ini menjadi dapur umum yang dimiliki oleh Berkah Box. Donasi yang diminimalkan adalah mulai dari Rp10.000 sehingga mendapatkan 1 kotak box untuk seluruh donatur yang mau mendonasikan. Lalu selain itu, Berkah Box ini berfungsi dan berguna untuk memakmurkan masjid dengan cara menyediakan makanan kepada seluruh umat kepada yang berjamaah di masjid. Ya, selanjutnya. Nah, sebenarnya apa sih? Karena kita tadi sudah mengulik nih terkait Berkah Box, maka perlu kita ketahui di balik Berkah Box sendiri ada yang namanya Quranic Management Serial. Yang dimana Quranic Management Serial ini sebetulnya adalah kajian yang dilakukan oleh Randy Saputra untuk memperdalam nih terkait pedoman Al-Quran sendiri itu seperti apa. Nah, maka ketika kita sudah memperdalam Al-Quran seperti apa, kedepannya nanti akan diterapkan oleh Randy Saputra dan pemuda-pemuda. Nah, dari Quranic Management Serial ini mulai terbentuknya yang disebut dengan kajian. Di dalam kajian ini kita akan membahas terkait pedoman-pedoman Al-Quran bagaimana dan penerapan implementasinya di dunia seperti apa. Kalau lebih disingkatnya lagi, gambaran singkatnya aja garis besarnya yaitu bagaimana sih ketika kehidupan kita di dunia ini kita sambungkan dan kita kaitkan terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ke depannya ketika hidup kita sudah disambungkan oleh pedoman yang ada yaitu Al-Qur'an, maka akan ada terikat jalannya ke depannya kepada penerapan di dunia. Jadi intinya semuanya akan dilancarkan ketika kita sesuai dengan pedoman Al-Quran dan sudah dilancarkan di dunia. Nah, sebenarnya Quranic Management Serial ini gimana sih? Quranic Management Serial ini sudah didirikan pada tahun 2021. Nah, ini adalah merupakan bentuk implementasi si Pak Randy Saputra terhadap kerinduan hatinya terhadap Al-Quran. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasanya bisnis sama dengan sedekah sama dengan Al-Quran. Nah, penerapan bisnisnya nanti tidak jauh dari pedoman Al-Quran sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang baik. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya, perkenalkan saya Rina Regita Rahma. Saya akan melanjutkan sisa dari slide presentasi kami. Di sini ada cuplikan video YouTube di mana saat itu Randy Saputra menyampaikan bahwa Berkah Box ini adalah sebuah bisnis yang merupakan implementasi dari jihadnya untuk seluruh umat. Mari kita saksikan. Saya bilang begini, Pak, Bu, nasi box ini ditaruh di masjid. Maka kalau yang datang orang kaya, dia makan nasi box, yaitu untuk syiar. Mudah-mudahan dengan itu dia dermawan. Kalau ada orang datang, dia penjahat, nggak sholat, tapi ketemu nasi box, biarlah dia makan, supaya dia dekat sama masjid. Bahkan kalau ada orang yang beragama lain, kemudian datang ke masjid, lalu kemudian ada nasi box, ya karena banyak kan nasi box ini ditumpukan di pelataran. Jadi isi itu nggak apa-apa. Jadi akad kami dengan para masjid adalah, Dek, ini untuk siapa nasi box? Untuk yang mau. Nah, di situ mungkin saya akan melengkapi di mana penjelasan Berkah Box itu memang bisnis dari Randy Saputra yang diperuntukkan untuk umat, seluruh umat, bukan hanya umat Islam atau umat-umat yang memang menggunakan masjid itu sendiri. Nah, selanjutnya juga akan dilengkapi oleh
link video ini, di mana dalam video ini menjelaskan Randy Saputra berkata bahwa bisnis yang berkah adalah bisnis yang menggunakan kalkulator Allah, bukan dengan kalkulator manusia atau jangkauan manusia. Mari kita lihat. Apa yang bikin bisnis cepat capek? Karena antum berjibaku dengan yang namanya profit. Kalau antum bisnis, saya bisnis ingin memberikan produk terbaik bagi masyarakat. Saya bisnis ingin menghadirkan produk yang baik, yang benar, yang sehat bagi masyarakat. Apalagi kalau bisnisnya makanan, saya pastikan halal. Sebab setelah itu barokah. Saya dagang ini untuk keberkahan. Sudah. Antum akan masuk pada kalkulator Allah, bukan kalkulator manusia. Nah, di situ nanti antum akan merasakan, oh begini ternyata Allah kasih rezeki. Minus di sini, plus di sana, rugi di sini, profit di sana. Dan bisnis antum tidak akan pernah kecewa. Lagi rugi, istighfar, evaluasi, sudah. Nggak masuk ke hati kerugian itu. Bergerak lagi, dagang lagi. Jadi dari dua video tadi sudah sangat jelas bahwa wirausahawan Randy Saputra ini telah menerapkan berbisnis melalui prinsip Islam, yaitu di mana tipe dari wirausahanya adalah social entrepreneur atau di kewirausahaan yang memberikan pada bidang layanan dan jasa kepada masyarakat atau sebuah pengabdian masyarakat. Nah, kenapa bisa dikatakan Randy Saputra ini sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam? Karena sebenarnya Randy Saputra ini dari awal sudah berada di tengah-tengah lingkup rohis atau dia sudah aktif di dalam organisasi-organisasi rohis yang mengantarkan beliau untuk selalu tetap dalam ketaatan Allah. Nah, saat Randy ini sudah menentukan jiwa bisnisnya, itu sesuai dengan pengertian dari kewirausahaan bahwa wirausaha dalam Islam itu merupakan terbentuknya usaha yang karena tantangan hidup dan memaksakan ia harus bertahan sesuai dengan arti kewirausahaan tersebut. Nah, jadi Randy sebagai wirausahawan ini bukan secara cuma-cuma, melainkan ia memang hidup dalam bisnis sesuai dengan ajaran Islam, lalu ia juga sangat memperhatikan nilai-nilai yang telah digambarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai norma dan etika dalam berwirausaha. Nah, usaha beliau ini juga adalah ladang pahala baginya dan bagi sekitarnya. Karena itu adalah visi dari Randy Saputra, di mana dia pernah berkata bahwa aku suka bisnis, maka aku ingin memakmurkan orang-orang di sekitar, di mana ilmu ekonomi dan ilmu bisnis masyarakat sekitar itu harus maju. Nah, gimana caranya bisa maju? Adalah ketika orang-orang yang di atas, orang-orang yang berpenghasilan lebih itu diturunkan ke bawah. Salah satu solusinya adalah giat-giat atau solusi bagaimana caranya orang-orang kaya itu mendonasikan uangnya yang akan dibagikan kepada orang-orang di bawah, seperti masyarakat-masyarakat yang ada di seluruh masjid. Dan Randy Saputra ini tidak hanya secara cuma-cuma atau menjadikan bisnis dakwah ini sebagai hal yang kedua atau bukan prioritas utama, melainkan dia sangat memperhatikan bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar sesuai ilmu ekonomi bisnis dan sesuai ilmu dari Islam, yaitu sudah dibuktikan bahwa dari awal ia sebagai contoh di Berkah Box ini, beliau sudah merancang di Berkah Box adalah sudah ada karyawan, sudah ada chef dari hotel, dan semua keuangan diatur oleh metodologi manajemen, di mana hal itu
menindak, di mana hal itu berbalik dengan asumsi-asumsi masyarakat bahwa orang-orang yang sedekah itu mungkin bisa menghabiskan uangnya, padahal di dalam sedekah itu juga bisa memakmurkan masyarakat yang melaksanakannya, yaitu ada aturan di mana dalam Islam juga boleh memakan dari harta sedekah tersebut karena beliau juga bekerja dan hidup dalam di situ. Oke, jadi mungkin kesimpulannya dari presentasi kami dari kelompok 1, mahasiswa pertukaran pelajar dari UNSIDA yang mengikuti pertukaran pelajar psikologi kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini sudah membuktikan bahwa wirausahawan Randy Saputra telah menerapkan ilmu bisnis, ilmu ekonomi bisnisnya dalam sesuai prinsip-prinsip Islam yang sudah dijelaskan oleh Bu Isna dalam pertemuan yang kemarin. Kiranya itu saja dari kami. Mungkin kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami satu kelompok minta maaf dan terima kasih. Semoga presentasi kali ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.